Ya, kalau terima kasih Pak. Kalau dari saya mungkin kembali lagi ke individu masing-masing Pak. Jadi kalau kalau posisinya teman-teman komitmennya memang dari awal memang sudah di sudah di garis yang di PAMSI pasti ini ya mungkin harus dijalanin gitu meskipun pada posisi situasi dan kondisi saat ini yang misalnya wabah COVID kemudian gaji belum keluar ya otomatis secara komitmen ya tetap kita jalanin terkait dengan kegiatan WFA yang dibilang Pak Yadi tadi. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Ya Pak, ya Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Halo. Beneran kok Mbak Ani. Oh, kedengeran. Oke, baik Pak. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang El tadi itu tantangannya berat Pak, tantangannya berat gitu karena saya sendiri merasakan gitu ketika kita di rumah gitu banyak kesibukan yang di rumah sementara di sisi lain kita harus ingat juga bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai FM, sebagai pendamping banyak hal yang harus kita selesaikan gitu Pak. Jadi memang intinya ya di komitmen itu Pak. Cukup Pak. Kenapa Pak? Tantangan di rumah Pak, ya pekerjaan rumah Pak. Apalagi misalnya di saya ya Pak ya, di saya gitu. Saya di bulan puasa ini harus nyiapin masak, harus udah gitu beres-beres pekerjaan rumah, belum lagi mengasuh anak dan sebagainya gitu. Apalagi ini kita bersamaan dengan anak yang juga belajar di rumah ya Pak. Kadang-kadang media handphone itu harus berbagi dengan anak gitu. Tapi ya disitulah memang tantangannya gitu Pak. Itu barangkali Pak. Cuman kalau saya mungkin begini sih Pak. Sebetulnya ketika memang kita punya kendala di kegiatan di rumah gitu, bagaimana kita bisa membagi waktu gitu. Misalnya memang kita di siang hari terkendala dengan halo Pak, halo. Bisa di ya, misalnya kita memang di siang hari suaranya double ya. Misalnya memang kita di siang hari terkendala dengan kegiatan di rumah, berarti bagaimana caranya kita bisa mengganti waktu yang kita pakai di siang hari itu gitu. Misalnya ya di malam harinya atau gimana gitu. Memang tapi itu memang berat sekali sih Pak, gitu Pak. Cukup mungkin Pak. Mas yang tadi Pak. Kayaknya nggak ada Pak. Soalnya saya juga kan telat Pak, jadi nggak ngikutin dari awal, jadi masih kurang tahu dari awal-awalnya seperti apa tadi Pak. Jadi mungkin belum ada pertanyaan dari saya Pak. Oh iya Pak. Mungkin ya nambahin dikit aja Pak. Kedengaran ya Pak? Halo, kedengaran ya? Halo. Kedengaran Mas Anton. Halo. Jelas Ton. Kedengaran nggak? Dengar ya? Ya. Terkait WFH dengan keterbatasan kita ini mungkin ya awalnya emang dari komitmen itu sendiri Pak. Di samping dengan keterbatasan WFH ini ya mungkin terkait sinyal, terkait mungkin ya kendalanya mungkin itu sih Pak. Jadi segala pembicaraan kita tuh kadang kita tuh nggak jelas di WFH ini ya mungkin emang ya
dari sinyal itu sih kesulitannya di situ dari WFA itu kalau saya perhatikan Pak. Di samping dengan komitmen kita ke depan, sesulit apapun WFH itu ya dengan usaha kita sendiri. Mungkin kalau sinyal kita nggak dapet, ya mungkin kita bisa pindah tempat atau gimana. Yang penting ya intinya di komitmen itu aja sih Pak sebenarnya Pak. Ya Pak. Dengar suara saya Pak? Jelas. Kalau saran saya Pak, jadi kita tentukan waktu ya kalau untuk mau video conference seperti ini gitu. Misalkan jam 2, jadi kita udah persiapan dari jam 1-nya gitu. Jadi pas saat jam 2 itu kita udah bisa standby semua gitu teman-teman gitu. Seperti saya juga tadi coba pakai Excel di sini susah tadi kan, akhirnya saya alihin ke Telkomsel. Ini bagus di sini gitu. Ya mungkin kendala sinyal juga gitu loh Pak. Makanya maksud saya ya 1 jam sebelumnya itu udah kita siapin gitu loh. Misalkan kita jam 2 mau video conference-nya, nanti dari jam 1 itu kita udah persiapan gitu loh. Teman-teman semua gitu loh. Jadi saat jam 2 itu udah standby, udah bisa dimulai gitu loh Pak. Kalau saya saran Pak, kalau di jam 1, jam 2 sore, menurut saya kurang efektif Pak. Dalam artian, ini menurut saya ya, nggak efektif dalam artian, ya notabene kan yang kita di Lampung Selatan orang udah berkeluarga semua, apalagi yang ibu-ibu ya Pak. Nah yang ibu-ibu menurut saya jam segitu tuh emang udah wayahnya sibuk ngurusin bukaan, apalagi yang suaminya ada di rumah gitu, ataupun nyiapin anaknya gitu kan. Malah saya punya saran itu kalau jam-jam 8, jam 9 gitu Pak, jam 9 malam itu lebih enak menurut saya sih, daripada harus siang-siang atau sore-sore. Banyak yang menurut saya sih kayak sekarang aja menurut saya ini ibu-ibu pada kepikiran, waduh masak belum selesai, bagaimana gitu. Itu aja sih Pak. Makasih. Ya Pak, itu mohon maaf Pak, nyambung sedikit itu tadi kalau Ibeng tadi ngasih masukannya jam 9, jam 10 malam ya Pak ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, itu nyambung dari Ibeng tadi Pak. Itu dia ngasih saran kita jam 10, jam 9 malam ya Pak ya. Ini kalau menurut saya alangkah baiknya Pak kalau di sekitar jam 10 pagi efektifnya bisa istirahat selesainya sekitar jam 3 kalau memang ada acara begini. Kita mulai jam 10 pagi, jam 3 sore udah selesai. Dan kalau malam, jam 10 malam, menurut saya kan ini di bulan puasa sih Pak. Mungkin ada yang mau tadarusan, ada yang nyiapin tahajud, mungkin ke sana Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada untuk pendalaman ilmu agama atau yang lain. Mungkin Pak itu masukan saya Pak. Ya, makasih itu aja Pak. Jaringannya di sini agak lemot Pak, jadi nggak bisa ngeluarin video. Iya, nggak cuma saran aja Pak. Pertanyaannya apakah setiap WFH itu harus video conference? Kalau kita menggunakan audio conference, gimana Pak? Misal seperti phone conference di Telkomsel itu kan bisa beberapa orang gitu kan, tapi itu layaknya seperti kita nelpon, cuman lebih dari 5 orang bisa gitu Pak. Hanya saja kekurangan memang tidak menggunakan video dia. Tapi kan sinyalnya pakai sinyal Telkomsel Pak, bukan sinyal internet. Ya itu aja sih sarannya Pak. Apakah memang harus video conference atau gimana gitu kan? Kalau saya setuju sama Mbak Tri Pak, karena kita memang butuh koordinasi seperti ini gitu Pak. Berbeda sih Pak, koordinasi via Kedengeran nggak? visual atau cuman ini aja voice gitu Pak. Terus yang kedua, kita kan memang butuh laporan untuk dokumentasi untuk pelaporan kita gitu. Nah mungkin memang kalau misalnya
butuh koordinasi yang via cepat ya mungkin memang bisa di japri Pak gitu biar bisa metode yang lain gitu. Cuman kalau untuk kita koordinasi seperti ini, kedengaran nggak sih suara gue? Untuk koordinasi seperti ini perlu juga gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kalau jam Pak tadi kalau jam saya sepakat sih Pak tadi yang jam 10 gitu. Karena memang kalau jam segini kan pasti pikiran pagi Pak. Jam 10 pagi saya sepakat Pak. Misalnya jadi kalau jam segini memang sepertinya fokus kita udah macam-macam gitu. Kalau misalnya jam 10 diharapkan jam 2, jam 3 itu udah rampung gitu Pak. Ya Pak, terima kasih. Kalau saya sih Pak, saya setuju dengan jadwal yang tetap ini, jam 2 sampai jam 4. Karena kalau pagi itu memang kadang ya posisi juga namanya ibu-ibu ke pasar dulu gitu loh Pak. Jadi saya setuju dengan pendapat Ita, jadi kalau jadwal jam 2, kita jam 1 itu udah siap gitu loh Pak. Jadi jam 2 itu udah mulai dan tepat jam 4 selesai gitu Pak. Kalau menurut pendapat saya, kalau memang sudah keputusan jam 10 sampai selesai ya saya setuju. Ya memang kalau mau itu sih sebenarnya kalau jam 10 itu ada tugas anak-anak sih Pak, kadang rebutan hatinya. Cuman kalau memang keputusannya seperti itu ya harus stay gitu Pak. 1, 2, 3. Sudah dengar Pak? Masuk ya? Kalau saya hanya ingin meringkas dari apa yang disampaikan oleh Bang Neri sama Mbak Tri tadi, bahwa kalau saya juga sepakat bahwa kalau dilaksanakan jam 10 pagi, artinya kalau yang punya anak-anak SD itu kan biasanya materi sekolah di TVRI itu kan mulai dari jam 8 ya. Jadi kalau jam 10 itu udah ke SMP dan SMA. Jadi kurang tahu. Terus kemudian kalau untuk yang waktu setelah zuhur, ini kadang-kadang ada yang ngantuk tidur, nah kan biasanya karena nunggu lama, kok nggak taunya malah kelabasan tidur. Kayak kemarin saya kan sambil nungguin Pak Di sambil itu karena ketiduran. Nah, tapi kalau pagi itu jam 10 itu masih masih dapat feel-nya Pak, artinya masih benar-benar fresh gitu. Mungkin itu aja Pak yang tambahan dari saya. Jadi nggak ada yang setuju malam Pak ya? Ya Beng. Lu aja Beng yang malam Beng. Udah males Beng, malam udah kekenyangan sih Beng. Cemen lu pada cemen. Beng kan onnya malam doang. Kalau saya Pak nggak terlalu banyak Pak, Pak. Mungkin saya sepakat Pak mau jam berapa aja Pak. Nah mungkin dari saya itu Pak, kan ini acara Vicon ini kan nggak setiap hari Pak ya. Mungkin dijadwalkan dengan benar gitu Pak, maksudnya ada jadwalnya gitu tertulis, dan juga materi yang akan dibawakan di Vicon itu sudah jelas Pak, mungkin kayak di share gitu Pak, mungkin materi-materi yang itu bisa kita pelajari atau bisa sharing sama yang lain gitu Pak. Mungkin itu aja pada saya Pak. Iya Pak, menyimak pembicaraan yang tadi walaupun nggak maksimal, tapi saya setuju dengan yang dari jam 10 Pak. Dari jam 10 dan selesainya nanti ya seselesainya kita sampai jam berapa seperti itu Pak. Kalau dari jam 2 saya sendiri yang belum jadi ibu-ibu itu udah mepet waktu mau masak, bantuin ibu di dapur gitu Pak maksudnya. Bohong. Dek Lilis ini bohong aja lo. Padahal siap-siap mau JJS lu Lis. Nggak boleh Bang, corona. Terima kasih Pak. Ya. Halo? Ya. Di saya ini mati-mati terus Pak, dari tadi keluar masuk terus nih Pak. Terus suaranya guru-guru gak kedengeran. Nah, cuma
Ini sih Pak, saya dengar tadi ada usulan dari teman-teman, cuma saya sepakatnya memang dia itu pagi aja Pak, pagi menjelang siang, jam-jam 10. Artinya, kalaupun malam banyak tadi alasan dari teman-teman kan, banyak ininya kan, sudah diutarakan, cuma memang ini kan nggak tiap hari, artinya ya kita inilah apa persiapkan sehari sebelumnya memang acara ini mau kita gelar gitu loh Pak. Artinya kalau beban di rumah ini itu nggak ketemu Pak, nanti satu kepala satu pemikiran nanti Pak. Terus terkait yang ini Pak, maksud saya pembahasannya alangkah enaknya materi Pak, artinya target bulan ini, target bulan depan gitu loh Pak, maksud saya. Kalau bahas teknis seperti ini terus ininya yang kami input di kaminya mau ngapain besoknya bingung Pak. Paling itu aja Pak.